Hello, dengan Bang Review di sini. Realme 13 Pro Plus 5G. Jadi bedanya dengan yang versi non plus apaan sih? Paling kentara di kameranya. Jadi versi plusnya ini ketambahan kamera periscope, sehingga bisa nge-shoot dengan jarak yang jauh 3 kali optical zoom, dilengkapi dengan OIS. Perbedaan lainnya yaitu kemampuan ngecasnya ya. Di sini 80 watt charging. Dan ini baterainya gede ya, 5200 mAh. Terus apa meneh beda nih? Apalagi bedanya? Apa ya? Wujud bodinya sama ya. Kalau untuk material bodinya kayaknya juga sama deh. Correct me if I'm wrong ya. Aku belum megang yang versi non plusnya soalnya. Yang pasti di sini bagian belakang bodinya glass ya. Kalau sisi samping bodi polikarbonat tapi feel-nya kayak metal. Dan wujud belakangnya sukses menampilkan kesan luxurious-nya, kesan wahnya, kesan mewahnya ya. Namun dengan tampilan yang tidak sombong, yang lebih low profile, tidak norak. Dan feel permukaan belakangnya ini soft ya, enak banget dielus-elus. Ya menurutku mending beli yang versi plusnya ini aja lah, sekalian ya. Jadi kehadiran kamera periscope tentu jadi nilai plus yang bikin doi lebih menarik. Namun tentu dengan harga yang lebih mahal sejuta daripada versi non plusnya. Dan begini reviewnya ya, plus minusnya si Realme 13 Pro Plus 5G. Dari segi desain ya masih senada desainnya dengan pendahulunya. Jadi layout kamera belakangnya masih tepat di tengah ya peletakannya ya. Simetris gini aku demen karena diletakin di meja di toel-toel tidak goyang-goyang ya. Ya goyangnya lebih minim daripada yang kameranya tidak simetris diletakin di sebelah sini atau di sebelah sono. Kalau bagian depan wujudnya umum kayak smartphone zaman now. Tepian layarnya melengkung, ini cakep ya. Dan kalau aku perhatiin kayaknya sekarang bezel layarnya makin tipis daripada pendahulunya. Ya nggak sih? Tipisan ya. Intinya overall build quality-nya baik, solid, namun alangkah lebih mantap lagi kalau misal permukaan sisi samping bodinya ini sekalian pakai metal ya. Biar makin premium lagi. Terus selama pemakaian semingguan ini kebiasaanku adalah untuk pakaiin soft case-nya ini ya. Materialnya bagus juga, yang pasti nambah grip ya ketika dipasang di sini dan proteksinya cukup mumpuni. Aku saranin pakaiin soft case-nya aja lah karena layar melengkung gini kalau jatuh takutnya lebih rawan pecah ya karena layarnya kan melengkung. Tapi klaimnya ini glass-nya makin durable karena pakai Gorilla Glass 7i. Klaimnya dijatuhin dari ketinggian 1 meter ke aspal bakal survive. Coba dijatuhin ya. Ya eman-eman lah 6,5 juta kalau pecah ya nangis aku ya. Dan move on ke layar ya, mengalami peningkatan dari segi brightness. Kini peak brightness-nya 2000 nits, pendahulunya kan cuma 950 nits. Yang pasti warna layar, tone default-nya tampak vibrant, gonjreng banget. Pengen warna yang lebih akurat bisa dipilih aja sesuai preferensi di bagian settingan display-nya. Ya ini sektor layar mantap ya, dan udah sewajarnya harga 6,5 jutaan mengusung spesifikasi dan kualitas layar yang kayak gini. Beralih ke sektor performa, jadi chipsetnya masih sama dengan pendahulunya, pakai Snapdragon 7S Gen 2. Aku akui performanya masih relevan sih, masih termasuk kencang. Tapi kenapa nggak sekalian pakai Snapdragon 7S Gen 3 ya? Ya mungkin karena chipset tersebut si Snapdragon 7S Gen 3 baru aja diumumin kemarin Agustus akhir ya. Sehingga mungkin bakal mepet waktunya buat produksi massal. Mungkin loh ya, tapi ya semoga pada penerusnya pakai chipset yang lebih baru. Jadi game favoritku Wild Rift, aku ukur bisa dapat rata-rata di FPS 58. COD Warzone pada settingan grafik mostly di medium, rata-rata FPS yang dihasilin adalah di angka 40. Mau lebih tinggi lagi bisa di set grafiknya ke low ya, karena ini emang game berat banget sih COD Warzone.
Kalau Genshin Impact sayangnya aku nggak bisa ngukur rata-rata FPS-nya dengan akurat karena aplikasi Taco Stats yang aku pakai buat ngukur FPS-nya akan rada error ya ketika diaktifin. Jadi ketika Taco Stats-nya ini aktif, maka in-game FPS-nya akan terkunci di angka 30 walaupun opsi 60 FPS-nya udah aku aktifin pada game Genshin Impact-nya. Yang pasti ketika aku jajal di graphic preset medium dengan opsi 60 FPS, gamenya bisa berjalan dengan lancar kok. Tampak berjalan stabil pada FPS yang tinggi. Habis itu baterai. Ini unexpected. Di luar dugaan. Ternyata termasuk awet pol baterainya. Aku benchmark pakai PC Mark dan bisa dapetin skor battery life di 18 jam 2 menit. Ini skor tertinggi yang pernah aku dapetin dari sebuah smartphone. Biasanya kan pada dapat skor di kisaran 15 jaman ya. Lah ini bisa 3 jam lebih awet. Kok bisa awet gini bang ya? Karena pertama baterainya gede ya, 5200 mAh. HP zaman now kelas mid-end kan biasanya baterainya 5000-an mAh. Oleh karena itu aku kasih tepuk tangan dulu ya. Ini baterainya mantap. Dan ngecasnya seperti yang bilang tadi 80 watt ya. Dari kondisi baterai 5% hingga setengahnya, 54% tepatnya butuh waktu 31 menit. Hingga 80% butuh waktu 47 menit. Dan hingga full totalnya 1 jam 4 menit. Ya ini termasuk ngebut proses chargingnya. Sekarang mohon ke kamera ya. Kalau aku baca di product page-nya ini sensor kamera depan, kamera utama sama kamera periskopnya pakai sensornya Sony. Terus ngapa bang? Biasanya kalau pakai Sony bagus gitu ya. Sebenarnya ya kualitas jepretan juga ditentuin oleh software kameranya. Jadi bila di-compare tiap-tiap kamera belakangnya, masing-masing terkadang menghasilkan color, white balance, serta exposure yang sedikit berbeda. Sehingga dari segi visual kurang seragam antar focal length. Namun, secara overall, sharpness dan detail yang diberikan oleh ketiga kamera belakangnya sama-sama tergolong baik. Tidak ada kejomplangan yang besar ya. Kalau zoom digital yang disajiin kamera utama serta kamera periskop secara keseluruhan juga masih oke banget dari segi sharpness dan detailnya. Singkatnya kamera periskopnya ini asik buat candid, buat ngintip. Pertama karena OIS-nya sangat stabil, sehingga bisa didapetin framing yang tepat dengan mudahnya berkat bantuan stabilization-nya dalam meminimalisir goyangan tangan ya. Yang kedua, jarak zoom-nya jauh. Ada zoom digital 6 kali dengan hasil yang masih baik. Mau di-push lagi zoom digitalnya juga bisa. Ini mentoknya di 120 kali, tapi tentu ya kalau dimentokin hasilnya pecah ya. Ya iyalah, namanya juga zoom digital. Dan overall aku happy sama kemampuan periskopnya, terbukti aku bisa foto-foto binatang secara close up dari jarak jauh. Dengan overall hasil yang baik ya. Mau moto satwa atau gebetan ya bisa pakai ini. Moto gebetan pakai candid. Enggak banget ya. Moto gebetan langsung datengin aja, yuk selfie bareng aku atau gimana gitu. Habis itu portrait mode ini yang aku demen ya. Jadi di sini terdapat opsi portrait dengan opsi zoom 1 dan 3 kali. Kalau misal ada opsi zoom 2 kali bakal lebih oke ya sebenarnya ya. Tapi ternyata aku malah demen banget sama hasil portrait zoom yang 3 kalinya. Tingkat beautifikasi yang diberikan menurutku pas pada intensitas angka 25. Post processing dari segi color yang dihasilin juga menarik. Instagramable. Dynamic range-nya juga baik, separasi objek dengan background-nya sangat presisi. Dengan intensitas bokeh default-nya yang tampak natural. Ini ya tentu intensitas bokehnya bisa diatur ya. Tapi aku pakai yang default aja udah bagus. Dan lagi-lagi aku kasih tepuk tangan untuk kemampuan portraitnya. Ini periskopnya beneran mantap. Low light-nya gimana bang? Sampai lupa ya. Low light-nya jadi ketika mendetek kondisi low light otomatis
night mode atau apa ini jenenge night scape-nya akan aktif ya. Pada kondisi tersebut kualitas capture-nya overall juga masih baik, begitu pula pada portrait mode-nya. Kamera depan beautifikasi defaultnya di off-in ya. Aku set di angka 25 dan menurutku udah pas. Namun yang jadi keluhan adalah separasi objek dengan background pada portrait mode-nya kagak rapi. Beberapa kali aku dapetin sering miss. Dan keluhanku nggak cuma itu aja, jadi pada perekaman video ternyata video stabilization absen di kamera depannya. Aku udah jajal di resolusi FHD juga ya sama aja, nggak video stabilization-nya nggak jalan, absen ya. Ya ini jadi nanggung mengingat kamera belakangnya udah nawarin video stabilization, namun dengan kualitas defaultnya yang ternyata kurang smooth, masih ada goyang-goyang. Kalau pengen smooth kudu ngaktifin fitur ini ya ultra steady terlebih dahulu, namun terbatas pada resolusi FHD aja. Ya jadinya nanggung juga. Singkatnya untuk sektor fotografi aku overall happy, namun untuk sektor videografi kemampuan video stabilization-nya seharusnya bisa jauh lebih baik lagi ya. Apalagi doi harganya kan 6,5 jutaan. Dimana pastinya aku berharap lebih. Semoga ada software update untuk mengimprove hal tersebut. Karena aku yakin ya ini masalah software yang belum maksimal. Kayak biasa ngetes kamera periskop, kamera zoom di kebun binatang ya, foto-foto satwa dari jarak jauh. Karena satwa kalau difoto dari jarak dekat biasanya lari, makanya harus pakai kamera yang zoom. Kemudian aku bahas lagi fitur yang ada hubungannya dengan fotografi. Jadi pada aplikasi foto albumnya terdapat fitur AI bernama AI Ultra Clarity sama AI Eraser. Ya fitur kayak gitu sebenarnya udah rada umum sih di smartphone Android ya, tapi aku bahas aja secara singkat mungkin ada yang kepo. AI Ultra Clarity, jadi fitur ini masih beta sih. Fungsinya untuk mengenhance foto yang blur atau yang kurang sharp agar didapetin detail yang lebih baik. Hasilnya improvementnya tidak terlalu signifikan sih, mungkin karena masih beta ya. Namun untuk fitur AI Eraser-nya ternyata lebih bagus sih. Simsalabim, objek menghilang dan digantikan dengan tambalan editan yang mostly presisi. Dan terakhir aku bahas kelengkapan fitur ya. Fingerprint ada di layar, ini fingerprintnya gercep ya. Begitu pula face unlock-nya yang tetap bisa nge-unlock di tempat gelap. NFC tentu ada, masa nggak ada sih. Terus ada IP65 water and dust resistant juga. Yang aku demen adalah haptic feedback-nya ya. Ini getar-getarnya nikmat. Speakernya dual dengan kualitas audio yang standar ya, cukup baik lah. Oke, Realme 13 Pro Plus 5G. Harganya mulai dari 6,5 jutaan. Dari segi price to spec menurutku doi ini bukan termasuk good value. Agak mahal menurutku, namun tetap jadi ya lumayan menarik sih. Pertama karena bodinya, wujud bagian belakangnya, kesan wahnya dapat banget. Warna gold yang soft ini kagak norak. Warna monet gold menurutku the best ya di antara warna yang lain. Lalu kehadiran kamera periskop ini menjadikan doi lebih interesting untuk dimiliki daripada versi non plusnya. Tadi kalian udah lihat kemampuan zoomnya yang mumpuni, terus portrait mode pada zoom 3 kalinya juga asik dari segi kualitas jepretannya. Jadi HP kelas mid-end dengan harga sini sebenarnya rada jarang yang dilengkapi dengan kamera periskop ya. Biasanya kan pada pakai kamera tele. Kamera periskop di sini 73 mm focal length-nya. Kalau tele biasanya di kisaran 50-an mm. Sehingga di sini bisa ngezoom lebih jauh. Dan tak lupa battery life-nya yang juga awet banget berkat kapasitasnya yang gede di 5200 mAh. Gitu aja reviewnya si Realme 13 Pro Plus 5G. Jangan lupa jalan-jalan ke kebun binatang untuk mengagumi ciptaan Tuhan.